Halo bosku, welcome back to my channel di Rumah Diskus. Nah, di sini saya akan berbagi tips ya, cara pengobatan jika ikan kita mengalami tidak kegirasan atau lebih tepatnya ikannya lebih banyak diam daripada bergerak beraktivitas ya bosku ya. Nah, nanti saya akan beritahu tipsnya. Ini bukan mengajarin ataupun mengguruin ya, tetapi saya hanya berbagi tips saja bosku ya. Dan nanti akan saya beri juga nama obatnya dan biasanya harganya juga, tapi di setiap itu beda-beda. Nah, ini bosku, ini teman-teman bisa lihat di ikan ini jenis Blue Diamond ini. Nah, di sini itu di belakangnya itu kan siripnya tuh ada yang agak-agak gimana ya, bisa dibilang tuh warnanya tuh beda. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan di siripnya itu adalah jamur. Nah, di pinggir-pinggir seperti ini kan warnanya beda bosku. Nah, itu adalah jamur bosku. Jadi kalau udah seperti itu, lebih baik cepat-cepat harus dibersihkan ataupun dikasih obat. Lebih tepatnya dikasih PK kalau memang ikannya terbiasa sama PK. Tetapi kalau ikannya belum terbiasa sama PK itu dikasih Methylene Blue juga ya. Jadi seperti ini. Nah, ini banyak sekali dijual di tempat akuarium ataupun di toko-toko ikan hias. Karena di sini ada untuk perawatan ikan hias air tawar. Jadi ikan hias kan adalah ikan salah satunya bosku ya. Nah, jadi teman-teman di sirip belakang ini kan teman-teman bisa lihat kalau di situ tuh ada jamur ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita harus cepat-cepat beri tindakan supaya nanti dia tidak merambat ke bagian bodinya bosku. Nah, nanti kalau ini kita biarkan maka dia akan kemari. Nah, kalau sudah seperti itu dia nanti akan bisa dibilang kalau kita kayak terkena panu ya gitu ya. Jadi harus cepet-cepet kita beri obat kayak gitu bosku. Nah, kita akan lihat satu persatu ya bosku. Nanti kalau memang terdapat jamur, langsung kita bersihkan dan kita bereskan dengan cara yang sederhana. Nah, Methylene Blue ini sendiri bosku, di pasaran ikan itu, di pasaran penjualan obat itu harganya sangat murah. Jadi sekitaran 10.000 sampai 12.000. Tergantung wilayah ya bosku ya. Kalau di Jakarta itu biasanya 10 ribuan ya. Tapi kalau di luar Jakarta itu biasanya lebih mahal atau bisa juga lebih murah kayak gitu bosku. Nah, jadi setelah kita beri obat itu, kemarin ini bosku, dia juga sama seperti itu. Nah, sebelum dia berkembang biak seperti ini, kemarin juga itu sama. Dia terkena jamur juga di belakangnya. Tetapi setelah kita beri, alhamdulillah jamur-jamurnya itu sudah tidak ada lagi. Dan sekarang ikan ini bisa teman-teman perhatikan dia sedang menggendong. Nah, menggendong sendiri itu adalah dia menyusuin. Jadi ikan yang kecil itu menempel pada bagian tubuh indukannya dan memakan lendir-lendir yang ada di bagian tubuhnya bosku. Nah, jadi seperti itu bosku. Biasanya Methylene Blue ini kita teteskan itu bisa 1 tetes atau 2 tetes tergantung jumlah debit airnya ya. Nanti saya akan kasih jabar video yang lebih detail lagi bosku. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada jenis red melon. Nah, jadi dia ikannya itu kalau terkena jamur itu kelihatan banget. Nah, tapi sekarang alhamdulillah tidak ada lagi bosku ya. Jadi sebenarnya ikan itu yang pertama tuh yang harus diperhatikan adalah air. Kenapa air? Karena ikan ini habitatnya di air. Jadi dia makan, minum, dan BAB juga di air ya. Jadi harus airnya benar-benar kita jaga. Jadi seperti itu bosku. Tidak perlu yang namanya harus dikasih ini, dikasih itu tidak perlu. Yang penting airnya steril, bersih, dan alhamdulillah nanti ikannya mudah-mudahan sehat-sehat semua ya bosku. Nah, teman-teman bisa perhatikan dan kita akan coba ke sebelah sini. Nah, di sini itu teman-teman bisa perhatikan di sini tuh tidak ada lagi yang jamuran ya untuk body-bodinya karena sudah diberi Methylene Blue ataupun PK. Nah, PK itu sendiri itu lebih murah ya. PK itu adalah obat untuk biang keringat pada bayi. Nah, jadi PK itu sangat aman untuk ikan hias, tapi jangan banyak-banyak kita beri. Nanti ikan hiasnya akan kepanasan. Nah, nanti dia kalau kepanasan dia akan kekurangan oksigen. Nanti dia akan oleng. Nah, jadi harus diberi dengan sesuai takaran air ya bosku. Nah, teman-teman bisa perhatikan ikan jenis apapun dan bodinya seperti apapun, kalau dia tuh bagus,
Maksudnya bagus tuh kalau dia tuh tidak terkena jamur ataupun tidak kuncup, itu sangat bagus sekali ya bosku ya. Tidak ada ikan diskus yang jelek ataupun jenis ini jelek, itu tidak ada. Semua jenis ikan diskus itu bagus. Tergantung kita yang rawatnya tuh seperti apa. Jadi seperti itu bosku. Nah, white diamond ini itu adalah ikan yang paling kelihatan kalau terkena jamur. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan kalau bodinya itu transparan, tidak ada yang namanya jamur. Nah, kalau dia terkena jamur, dia akan langsung kelihatan karena ikan ini adalah white diamond, warnanya putih. Nah, jadi ikan itu yang pertama adalah airnya dulu ya. Jadi airnya itu sangat menunjang banget untuk jenis ikan hias, ikan apapun itu bosku. Jadi air tuh harus dijaga ya bosku ya. Oke bosku, ini adalah jenis methalin blue. Ini teman-teman bisa lihat. Kalau di sini ada bacanya untuk perawatan ikan hias akuarium air tawar. Nah, di sini juga ada gambar ikan diskus. Jadi itu sangat cocok untuk ikan diskus, dan saya selalu bertanya kepada orang-orang yang melihara ikan diskus, obatnya apa, tetap mereka jawabnya ini. Nah, ini saya bukan mengajari teman-teman semua atau mengguruin, tetapi saya hanya berbagi ilmu dan pengalaman saya bosku. Nah, jadi seperti itu bosku. Oke bosku, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, di like, and di share ya, supaya kita bisa memahami sedikit demi sedikit tentang ikan diskus. Oke bosku, sampai di sini dulu. Tunggukan video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.